Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi langit, seluas bumi dan sedalam lautan. Salawat serta salam tentunya tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang penuh dengan keilmuan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian Masjid Aminul Iman, kami atas nama pengurus Masjid Aminul Iman mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk sama-sama mensyiarkan kegiatan Masjid Aminul Iman, terutama taklim malam Kamis atau kita singkat dengan KMK, dengan hadir dan ikut mensyiarkan taklim malam Kamis. Tentunya kita banyak sekali keuntungannya, kita mendapatkan bermacam ilmu pengetahuan tentang agama, wawasan kita tentang keagamaan dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, mudah-mudahan kita semua diringankan untuk mengikuti segala kegiatan di Masjid Aminul Iman. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa berselimut dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam semangat, salam penuh ceria, jangan lupa bahagia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kanoh Sanjaya MM sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Aminul Iman. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Hijrah Dahlan sebagai pemateri pada malam hari ini, pengajian malam Kamis, serta bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama tentunya kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalibul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya setiap malam Kamis, Rabu malam pada sholat maghrib kita sama-sama mengikuti kajian malam Kamis Masjid Aminul Iman. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir di pada malam hari ini senantiasa mendapatkan tambahan ilmu untuk kita mempersempurnakan ibadah kita. Pada malam hari ini pemateri kita telah hadir, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Hijrah Dahlan. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita kembali merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kembali kita pada kesempatan ini di tempat yang penuh kemuliaan ini, dalam rangka untuk menambah wawasan dan ilmu kita yang berkaitan dengan ajaran agama kita. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit demi sedikit kita kumpulkan ini bisa menjadi cahaya untuk menerangi hidup kita. Salam dan salam kita curahkan untuk junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jadi kajian kita pada malam Kamis khusus untuk yang sementara ini saya jadi pengganti, masih berkaitan dengan studi pemikiran Islam yang masih merupakan kerangka. Jadi saya belum
masuk pada materi-materi yang sifatnya terperinci. Karena salah satu kesalahan yang sering terjadi di dalam mengkaji Islam, ketika kita memahami Islam secara sepotong-sepotong. Oleh karena itu saya seringkali memulai membahas dari kerangka secara menyeluruh. Nah, dari situ kemudian nanti baru kita perinci bagian-bagian setiap bidang yang ada di dalam kerangka-kerangka itu. Nah, yang lalu kita sudah membahas sampai kepada kesimpulan bahwa Al-Quran itu terbukti dan tidak terbantahkan dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mau bikin kerangkanya kira-kira seperti ini. Jadi ini Allah. Allah yang paling tinggi ini Allah. Kemudian ini Al-Quran. Jadi tidak ada orang yang bisa memberikan satu bukti yang bisa diterima akal sehat bahwa Al-Quran itu bukan wahyu. Justru yang bisa kita lihat adalah bahwa tidak ada yang bisa membantah kalau Al-Quran itu adalah wahyu. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia turun melalui malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentang hal ini sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama, mulai dari waktu turun Al-Quran, ya, Al-Quran turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sebahagian turun di Mekah, sebahagian lagi turun di Madinah, ya. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Kemudian ayat pertama turun menurut jumhur ulama adalah surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sementara yang terakhir, meskipun ini ikhtilaf, sebagai ulama berpendapat itu adalah ayat yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat yang ketiga, turun di saat hari Rasulullah sedang melaksanakan haji di Arafah di waktu asar. Nah, jadi Al-Quran mulai waktu turunnya, pertama kali turunnya di mana, sebab turunnya itu udah sangat rinci, ya, dijelaskan oleh para ulama. Nah, dari Al-Quran inilah kemudian kita memahami bahwa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah yang ketiga ayat 19 dan juga surah Al-85, dijelaskan bahwa agama yang diterima Allah hanya Islam saja. Ayat yang ke-19 menjelaskan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam saja. Allah tidak pernah menurunkan agama selain agama Islam. Jadi agama seluruh nabi itu Islam semua, gak ada agama yang lain, ya. Jadi dulu kita belajar agama di waktu kecil, kadang-kadang ini ada yang agak tidak pas, bahwa agama samawi itu ada 3, ya, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Itu kurang tepat. Agama samawi hanya 1, Islam saja. Allah tidak pernah menurunkan agama selain daripada agama Islam. Kalau kitab, ya, kitab yang Allah turunkan bukan hanya Al-Quran, Injil dari Allah, ya, kemudian Taurat, Zabur itu dari
Allah semua sumber dari kitab-kitab itu. Tapi kalau agama itu banyak saya kira ayat yang sudah menjelaskan bahwa agama yang diterima Allah nanti di akhirat itu hanya Islam saja. Nah, karena itu bersyukurlah meskipun kita ini memilih agama Islam karena orang tua, ya tapi itu alhamdulillah, ya kan. Tinggal kita bagaimana meningkatkan sehingga yang tadinya hanya Islam turunan kemudian menjadi Islam yang lebih baik lagi. Nah, karena memang kebanyakan orang memilih agama itu bukan karena belajar, tapi karena kebetulan. Makanya kan banyak istilahnya, ada Islam KTP, ada Islam abangan, ada Islam liberal, ada Islam macam-macam jadinya. Padahal Islam sebenarnya cuma satu, ya Islam saja. Nah, cuma karena faktanya macam-macam, akhirnya orang beli kasih label sesuai dengan keadaannya masing-masing setiap orang. Jamaah sekalian, nah ketika kita belajar agama itu selalu pasti begini. Islam terdiri dari akidah, ya kan? Kemudian ini syariat. Nah, ini belum kita bahas. Akidah itu apa saja? Syariat ini dari sisi objek itu yang kita sudah bahas, membahas tentang hukum-hukum perbuatan. Kemudian ini membahas tentang hukum benda. Dari sisi objek, syariat itu hanya membahas ini dua saja. Tidak ada yang lain. Mau bahas apa saja bolak-balik, pasti ujung-ujungnya kalau tidak menghukumi perbuatan, pasti menghukumi benda, ya kan? Perbuatan kita sudah bahas ini, ya. Kita ulang lagi kerangkanya: wajib, sunnah, ya, mubah, kemudian makruh, haram. Ini kita sudah bahas tapi belum tuntas. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Nah, nanti ini mubah bisa menjadi wajib, mubah bisa menjadi haram. Kapan itu terjadi, ya kan? Jadi ada sebab-sebab yang kemudian menjadikan hukum yang tadinya mubah itu bisa berubah menjadi halal, bisa menjadi wajib, atau bahkan sebaliknya bisa menjadi haram. Nanti cakupannya ini banyak lagi nanti cabang-cabangnya. Nah, ini hukum benda ada dua, ini juga belum kita bahas, ya. Nah, jadi kerangkanya kira-kira tetap akan saya menggunakan ini supaya kita ada polanya, bahwa membahas Islam itu memiliki sistematika sehingga ilmu kita itu bisa kita ukur, ya, sampai di mana kita melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan pemahaman kita. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, ya. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ini Allah menjelaskan yang diterima itu hanya Islam saja, ya kan? Lalu kemudian pembahasan Islam yang telah dijabarkan oleh para ulama biasanya itu meliputi dua pilarnya, akidah dan syariat. Nah, akidah ini nanti kita akan bahas. Syariat itu objeknya pasti pembahasannya adalah perbuatan dan benda. Nah, perbuatan seperti ini, benda nanti kita akan bahas. Nah, sekarang saya sedikit ingin fokus kepada Al-Quran, ya. Ini saya hapus. Kemudian saya ingin sedikit menjelaskan tentang Al-Quran. Ini Al-Quran. Apa fungsi atau apa hal-hal yang penting dalam Al-Quran? Yang pertama adalah Al-Quran sebagai bacaan. Karena itu seluruh umat Islam harus bisa membaca Al-Quran. Banyak perintah saya kira, ya, di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah bacaan. Banyak sekali Nabi menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, kitab Allah, ya, satu huruf mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan dengan semisal 10 kali lipat. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kita baca alif lam saja sudah dapat 30. Artinya apa?
Al-Quran itu adalah bacaan yang jika dibaca Allah memberikan ganjaran yang begitu banyak. Baru membaca saja. Jadi ini hebatnya Al-Quran. Baru dibaca sudah banyak sekali manfaat yang akan kita bisa peroleh. Belum lagi penjelasan-penjelasan tentang bahwa bizikrillah tatmainnal qulub. Ya. Sebaik-baik zikir itu Al-Qur'an. Dan ketika kita berzikir dengan menggunakan Al-Qur'an, hati kita menjadi tenang. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam di sana nanti. Pasti akan berbeda orang yang biasa membaca Al-Qur'an dengan orang yang tidak biasa membaca Al-Qur'an. Al-Quran bisa menjadi syafaat di akhirat nanti. Orang tua, kawan-kawan, Pak RT, Pak RW gak bisa lagi nolongin kita di akhirat nanti, ya kan? Yang bisa nolongin Al-Quran, ya. Nah makanya Al-Quran itu menjadi penting untuk selalu dibaca supaya kelak di akhirat menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah SWT. Maka ada keterangan menjelaskan bahwa orang nanti disuruh naik tingkat surga, tingkat surga, tingkat surga sesuai dengan ayat yang terakhir dia baca. Artinya apa? Baca Al-Quran itu bisa menjadikan kita derajat surganya menjadi tinggi sesuai dengan jumlah atau banyaknya Al-Quran kita baca. Jadi membaca Al-Quran saja sudah mendapatkan pahala yang begitu besar. Coba kemudian kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang terdahulu atau ulama-ulama dalam hal membaca Al-Quran. Itu coba kalau kita searching di internet itu riwayat tentang membaca Al-Quran itu luar biasa. Imam Syafi'i saja di luar bulan Ramadan itu dia khatam Al-Quran sekali dalam sehari. Sekali khatam 30 juz satu hari. Coba kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Ada yang khatam Al-Quran 3 kali sehari. Ada yang lebih dari itu. Ya, ada yang sekali seminggu, ada yang sekali 10 hari. Sampai ada fatwa dari sebagian ulama mengatakan bahwa tidak baik kalau seorang muslim itu tidak khatam Al-Quran dalam kurun waktu 40 hari. Jadi minimal ini kita harus khatam Al-Quran setidak-tidaknya, kalau tidak bisa sekali khatam sehari, ya kan? Setidaknya diusahakan dalam waktu 40 hari bisa khatam Al-Quran. Nah ini panjang lebar cerita tentang hal itu. Nanti akan saya beri panduan tentang bagaimana bisa mencapai target-target tertentu di dalam membaca Al-Quran, sehingga kita memiliki kemampuan bisa selalu dan senantiasa membaca Al-Quran. Nanti ini ada 3. Nah kita fokus ke sini dulu. Yang pertama yang harus dimiliki ini ada 3 ya, kaitannya dengan bagaimana kita bisa maksimalkan baca Al-Quran. Yang pertama, kuatkan niat. Ya, yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah ini nanti penting. Nanti saya tunjukkan bagaimana kita selama ini itu lalai sebetulnya. Kelalaian kita terhadap Al-Quran itu luar biasa dalam hal membaca. Yang pertama harus dibenahi dulu, khususnya mungkin yang masih belum terlalu terbiasa membaca Al-Quran. Kalau yang sudah terbiasa sih, saya kira dari sini itu udah tidak ada masalah. Nah mudah-mudahan sih di sini sudah terbiasa semua, tapi nggak apa-apa kita ulang, ya. Kita perbarui saja. Bahwa niat ini menjadi hal yang sangat menentukan kita itu sebetulnya bisa membaca Al-Quran atau tidak. Maka mulai saat ini, kalau sebelumnya ini masih kurang,
mulai saat ini fullkan niat 100% tekad bahwa saya ingin akrab dengan Al-Quran. Saya berniat sekuat tenaga akan berusaha membaca Al-Quran setiap saat. Ya. Nah, nanti kalau menguatkan niat, nanti tinggal baca-baca lagi faedah membaca Al-Quran. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Yang kedua, istiqomah. Jadi jangan hanya sekali baca terus berhenti. Nah, yang banyak sekarang ini kan rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan. Setelah itu Al-Quran disimpan di dalam laci, dibuka nanti menjelang bulan Ramadan lagi. Nah, ini namanya tidak istiqomah. Jadi istiqomahnya itu setiap saat, setiap hari. Coba kita lihat hitung-hitungan waktu. Manajemen waktu ini sebetulnya masalahnya itu di sini. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita luangkan waktu 10 menit sehari baca Al-Quran, berat apa ringan? 10 menit sehari. Sehari 24 jam, kita ambil 10 menit saja dipakai untuk membaca Al-Quran, berat apa ringan? Ringan. Sudah dilaksanakan apa belum? Belum, coba kan? Ringan tapi nggak dilaksanakan. Ini masalah. Coba ya, 10 menit 1 hari per hari. Berarti kalau 1 juz orang yang cepat itu 30 menit. Kalau yang lebih cepat bisa 20 menit. Yang agak lambat 40 menit. Itu udah sangat standar lah. Kita rata-ratakan 40 menit 1 juz. Berarti kalau 10 menit butuh waktu 4 hari untuk 1 juz. Berapa lama kira-kira 1 khatam 1 kali? Setiap hari 10 menit, enggak lebih. Enggak usah 15, enggak usah 20, 15 saja. Continue, terus menerus 10 menit. Pokoknya tidak boleh tidak, 10 menit harus diluangkan untuk khusus membaca Al-Quran. Berarti 4 hari selesai 1 juz. Ini artinya butuh berapa bulan untuk bisa khatam? Berapa? 3 bulan. 3 bulan khatam. Selama ini berapa lama khatamnya? Setahun tidak kelar, coba bayangin. Tapi itu baik, maksudnya kita menyadari. Nah, coba sekalian, ini sederhana sekali sebetulnya ya. 10 menit, jangan sampai, maksudnya apa sih 10 menit itu sebetulnya sehari itu kan, Masya Allah, nggak akan mengganggu kegiatan pun, apapun kegiatan kita nggak akan terganggu dengan 10 menit. Ya, nah sekarang 20 menit. Ini 10 menit itu pagi. Nah, makanya kalau kita bikin aturannya begini. Tahap pertama 10 menit. Itu pagi, selesai salat subuh. 10 menit. Pulang ke rumah 10 menit. Jangan dulu buka HP dulu. Ya, 10 menit dulu, selesai udah. Pas. Yang kedua itu 20 menit. Ini pagi sama malam. Jadi sekali baca jangan lebih dari 10. Mengapa? Ada penjelasannya begini. Mengapa kita itu suka berhenti di tengah jalan baca Al-Quran? Karena sekali baca kita lah waktu lama, kita capek. Setelah dia capek, rasanya membaca Al-Quran itu sulit, berat. Tapi kalau 10 menit itu enteng, sehingga kita berhenti dalam keadaan tidak capek, sehingga untuk memulai itu ringan. Nah, itu psikologinya begitu kira-kira. Jangan membuat diri kita merasa lelah baru berhenti. Jadi usahakan baca itu rasanya masih mau berhenti. Nah, supaya memulai kembali tidak berat. Coba kalau pagi 30 menit langsung rasanya wah ini baca Al-Quran capek ya. Akhirnya malas. Muncul rasa malas. Nah, makanya dibatasi 10 menit saja. 10 menit, 20 menit, pagi 10, malam 10. Ini sudah 1,5 bulan sudah khatam. Nah, kan?
Sekarang ditingkatkan. Nah, udah terbiasa, tingkatkan. Kalau cuma begitu-begitu terus, ya nggak ada peningkatan namanya. Ini kan buat latihan awal 10 menit dulu, daripada setahun nggak kelar, ya kan. Nah, setelah meningkat, tingkatkan 20 menit, 30 menit. Nah, 30 menit ini pagi, kemudian duhur, malam. Ini bagi-baginya enteng ini. 10 menit pagi, selesai salat duhur 10 menit, ringan itu. Malam sebelum tidur 10 menit. Kan enteng kan sebetulnya. Ya. Jadi udah 30 menit. Ini tinggal kurang dari 1 bulan sedikit. Udah 1 khatam. Nah, sekarang kalau sudah bisa naik ke sini 40 menit. Jadi ini pagi, kemudian duhur, asar, malam setelah isya. Ini sudah 1 juz 1 hari. Coba ya kan? Nggak berasa. Yang berasa tadi 30 menit di awal. Langsung KO, nggak bisa bangun lagi. Besok sudah nggak bisa ngulang. Coba kalau begini, 40 menit, pagi 10 menit, enteng berhenti, ya kan? Duhur 10 menit, enteng pasti. Asar 10 menit, nggak ada apa-apanya 10 menit itu, ya. Kemudian malam 10 menit, udah 1 juz 1 hari. Sebulan sudah khatam 30 juz. Luar biasa sebetulnya kan. Ini hitungannya sederhana ini. Tapi kalau ini tidak ada nggak bisa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kelar 1 juz. Percaya. Kalau ini yang tidak ada, mau 10 tahun juga 1 juz nggak kelar. Makanya sejak awal ini dulu niat yang kuat untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran, ingin bersama Al-Quran. Maka saya bertekad bahwa saya ingin selalu membaca Al-Quran. Teman sekalian, nanti rasain, bayangin ya, kalau ini kita lakukan, kita tuh rasanya seharian bersama Al-Quran. Seharian rasanya kita bersama Al-Quran. Pagi kita baca, duhur kita baca, asar kita baca, malam kita baca. Sepanjang hari kita itu merasa selalu tidak putus dengan Al-Quran, meskipun cuma 10 menit. Coba diperhatikan, saya yakinnya akan ada perasaan yang berubah di dalam diri, merasa lebih tenang, ya, lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu bersama dengan Al-Quran. Apalagi yang selama ini nggak pernah baca, tiba-tiba orang ini akan sangat terasa itu. Yang sebetulnya dianjurkan ulama itu dan yang banyak diperhatikan sahabat itu 1 khatam 1 minggu. Tapi kalau ini udah biasa, itu bisa sebetulnya. Ya. Ada 6 waktu setidaknya yang bisa kita gunakan. Kalau mau continue dan ingin maksimalkan. Dan sangat mungkin bisa 1 juz 10 juz dalam 10 hari. Jadi sebulan 3 kali khatam. Waktu subuh 1, waktu duha, ya, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Itu ada 6. 6 kali 10 60. Itu 1,5 juz sehari. Dahsyat itu sebetulnya. Nah, kalau ini terbiasa, yang 10 menit ini baru bisa naik 20 menit atau 15 menit. Bayangin kalau sudah 20 menit. Udah terbiasa baca Al-Quran, pokoknya udah menyatulah dengan diri kita. Nah, ini nanti bisa dinaikkan. Yang awalnya pagi 10 menit bisa naik 15 atau 20. Maka dapat dipastikan dalam waktu 10 hari khatam Al-Quran. Masya Allah. Itu nikmat sebetulnya. Bersama Al-Quran itu tidak ada yang lebih nikmat dengan bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran ikan sama dengan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dilakukan, lama-lama nanti itu menghafal jadi mudah. Saya terus terang sekarang lagi berusaha, lagi mencoba untuk naik ke 20 menit. Ya, saya ingin mencapai setidaknya dalam 10 hari itu khatam 1 kali. Nah,
Apalagi masa pandemi kegiatan kurang itu loh. Kita banyak di rumah ngapain coba? Buka HP. Menurut penelitian, mengatakan orang Asia termasuk Indonesia sehari itu 5,5 jam per hari buka HP. Bayangin 5,5 jam per hari buka HP. Dan itu bisa kita rasakan, mungkin termasuk kita kali ini ya. Di masjid aja udah buka HP. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah baca, WA dari mana ini kan? Saya tuh kalau sholat di masjid, saya terus terang jarang sekali bawa HP ke masjid. Saya jarang. Bukan berarti tidak boleh, tapi saya mencoba untuk jarang. Saya kadang ada orang lihat ya, baru aja salam, langsung cari HP-nya di mana. Masya Allah, zikir tidak, doa tidak, HP yang langsung ditengok gitu loh. Setelah itu keluar di teras, HP aja terus ya kan, nggak berhenti sampai matanya itu jadi rabun itu gara-gara HP. Nah jadi saya yakin bahwa kalau ini diperhatikan itu tidak akan mengganggu kegiatan utama kita. Jadi yang kita ingin kurangi waktu sia-sia. Jangan mengurangi waktu kegiatan utama kita, tidak akan berkurang. Yang kita kurangi adalah waktu yang selama ini kita tidak manfaatkan dengan baik. Ngobrol dengan tetangga bisa berjam-jam itu. Nah kurangi sedikit 10 menit loh. Masa rugi ambil 10 menit. Dan nanti sampai orang tahu selesai sholat duhur jangan ke rumahnya Pak RW, dia ngaji itu ya kan. Setiap sholat jangan dulu ke rumah Pak RW, Pak RT, dia pasti ngaji. Nanti kira-kira setengah jam, nah baru bertamu gitu loh. Dia selesai sudah itu ngaji. Nah coba, Masya Allah kan. Nah malah sampai saya kepikiran, nanti pengurus masjid bisa bikin seksi tilawah Al-Quran sebetulnya, untuk memaksimalkan dan memastikan bahwa semua jamaah Masjid Nurul Iman rajin tilawah Al-Quran. Nah nanti akan dicek. Misalkan yang sudah bisa hatam Al-Quran 1 bulan 1 kali hatam, hadiahnya apa? Ya nggak apa-apa, nanti jadi sponsor. Kita di Masjid Nurul Iman ada program memberikan hadiah kepada orang yang hatam Al-Quran dalam sebulan. Ada ndak yang mau kasih hadiah apa gitu, sarung kah, koko, apa-apa. Itu cakep saya kira. Nanti tinggal ditanya aja siapa yang hafal Al-Quran bulan ini. Nanti kalau banyak ditingkatkan, ya 2 kali dalam sebulan, yang sudah setiap 10 hari. Wah ini mantap itu ya. Jadi Masjid Nurul Iman nanti jadi terkenal bahwa itu jamaahnya paling rajin tilawah Al-Quran ya. Nah, maka dengan program manajemen waktu yang kita coba buat sendiri di dalam keseharian kehidupan kita ini, mudah-mudahan bisa membantu, memudahkan kita untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Nanti pelan-pelan ditingkatkan menjadi menghafal sedikit-sedikit. Cuma sekalian saya ingin mengulang bahwa nanti kita ingin mengkaji Al-Quran untuk poin yang kedua ini, kalau kita tidak terbiasa membaca itu sulit. Jadi mesti kita akrab dulu Al-Quran dengan cara rajin membaca itu dulu. Kalau orang tidak rajin membaca Al-Quran, malas baca Al-Quran, maka meningkat ke poin yang kedua dan yang ketiga ini, yang kedua terutama itu menjadi berat sebetulnya ya. Nanti yang kedua ini jadi petunjuk. Nah ini kan sudah meningkat ini, jadi petunjuk. Nah, sudah jadi berat nanti. Al-Quran mengatakan ini tidak boleh, ini boleh. Nah kalau nggak akrab dengan Al-Quran, ya susah diatur oleh Al-Quran kan. Tapi kalau dia rajin baca, lalu tidak dilaksanakan perintahnya, kan jadi masalah itu kan. Nah jadi mesti langkah awal agar kita nanti bisa meningkat kepada tahap yang berikutnya, bagaimana kita hidup bersama Al-Quran, maka mesti harus dimulai dulu dengan rajin membaca Al-Quran. Ya gimana? Siap RW? Siap, RW aja udah siap. Ya Masya Allah. Membaca Al-Quran nggak ada ruginya. Coba saya kasih analogi begini.
Saya kasih analogi begini. Kalau orang mau merancang bisnis dengan puluhan miliar, maka dia pasti akan menyusun proposal yang begitu lengkap. Siang malam dia akan rapat membicarakan bagaimana bisnis ini tidak rugi, ya kan? Dia rapat siang malam. Setelah rapat, setelah action nanti, bisnis itu akan terus dipantau, diawasi, jangan sampai ada yang tidak terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Kenapa? Khawatir rugi, tapi ujungnya kadang-kadang rugi juga. Coba lihat janji Allah, Al-Quran Al-Fatir ayat 29. Innalladzina amanu innalladzina yatluna kitaba wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak, dia mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Coba, Allah sudah menjamin bahwa dengan rajin membaca Al-Quran, kita masuk kategori orang yang tidak akan rugi di dalam perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah pasti untung gitu loh. Makanya ini hitungannya lebih maksimalkan. Oh, saya bilang tadi bikin proyek bisnis saja ya belum tentu untung, udah nggak tidur siang malam gitu. Capek saja dipaksain sampai sakit-sakitan demi untuk tidak rugi. Padahal kadang-kadang rugi. Ini Allah yang jamin bahwa orang yang membaca Al-Quran, ia menegakkan sholat, berinfak, tijaratan lan tabur, dia perniagaannya tidak akan rugi. Perniagaan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah kita sedang berdagang dengan Allah, di mana kita membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini sebuah proyek yang besar. Nah makanya kalau membaca Al-Quran ini tidak dianggap proyek yang besar, ya mungkin dianggap remeh. Kenapa selama ini kita abai? Karena kita anggap, wah apa sih itu proyek kecil. Ini proyek raksasa. Satu huruf 10. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu 1.075 huruf. Menurut Imam Syafi'i, satu versi. Huruf di dalam Al-Quran 1.075. Jadi satu kali khatam Al-Quran dapat kebaikan 1 juta kali 10. Apa ini bukan proyek besar? Proyek besar. Nggak ada dibandingannya dengan dolar ini. Nggak ada apa-apanya dolar. Coba dengan proyek yang besar kita sukses, Allah kasih surga. Gimana? Dolar sudah nggak laku itu, ya kan? Rupiah sudah nggak ada artinya, miliaran nggak ada nilainya. Lantai rumah marmer semua. Aromanya kasturi, bidadari begitu cantik. Coba, Pak aja langsung seneng, ya kan? Nggak ada lagi masalah Pak di surga. Coba bayangin, nggak pusing lagi mikirin besok makan apa gitu loh. Nggak perlu lagi bikin proyek untuk mendapatkan untung. Allah sudah jamin semuanya, nggak ada lagi. Asal kita sukses membangun proyek ini, gitu loh. Proyeknya Allah di dunia kita kerjain, biar nanti di akhirat Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Proyek dunia kita kejar siang malam, kadang-kadang rugi malah kan. Itu kawan saya 10 miliar rugi, 10 miliar rugi, nggak ada apa-apa, ya. Syukur-syukur kalau dia baca Al-Quran, kalau tidak rugi dua-dua, ya. Ini pasti untung, nggak ada ruginya. Maka rugi orang yang tidak membuat proyek untuk membaca Al-Quran. Itu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita insya Allah, ya mudah-mudahan nanti ada mekanisme berikutnya yang belum lancar, nanti bisa dilancarin. Sebetulnya kalau terbiasa baca dengan sendirinya akan lancar. Nanti menurut saya, nah nanti DKM ini kan belum raker nih ya, belum raker. Nanti kalau mau raker tuh dibahas nanti seksi tilawah Al-Quran, bagus itu. Ya, ada seksi tilawah, memaksimalkan dan memastikan seluruh jamaah kita rajin baca Al-Quran. Saya kira jamaah sekalian, waktu udah masuk. Nah, ini baru satu poin Al-Quran saya kira saya sedikit bahas. Nah berikutnya nanti kita lanjutkan pada
pembahasan berikutnya. Sekian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali amalan ilmu yang telah disampaikan kita luar biasa dari kerajaan. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa apa